untuk uang meja ini dipakai-pakai kayak gini. Wanita ini memprotes polisi Pamong Praja dan petugas kelurahan yang membongkar meja dan gerobak dagangannya di pinggir Jalan Yosudarso Bumi Waras, Bandar Lampung, Selasa siang. Saya bawa pulang, Pak. Saya tahu diri namanya di pinggir jalan itu bukan punya saya, punya umum. Pedagang makanan ini marah karena tempat jualannya dibongkar petugas sebelum ia datang. Ia berdalih datang ke tempat ini untuk membawa pulang gerobaknya, namun malah sudah dirusak petugas. Itu bahannya masih ada, bahannya masih ada, nggak rusak, cuma kan dicopot dari kaki-kakinya. Iya, cuma maksud saya kan biar saya bawa pulang kan nggak rusak gitu. Meski diprotes, penggusuran belasan lapak pedagang kaki lima di depan pagar pemakaman umum ini tetap dilanjutkan. Petugas membongkar lapak pedagang dan jika tidak ada pemiliknya maka disita. Melaksanakan giat penertiban Perda nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum, yang mana di lokasi Bumi Waras terdapat pedagang-pedagang kaki lima yang bermukim sekitar 15, Pak. 15 kios. Pak, sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari pihak kita kepada para pedagang ini? Sudah diberitahukan melalui aparat dari RT, kelurahan dan kecamatan. Sudah lama diimbau ke pedagang-pedagang bahwa lokasi mereka berdagang sudah menyalahi peraturan daerah nomor 1 tahun 2018. Para pedagang kaki lima di tempat ini dituduh kerap menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Para pemilik lapak dagangan yang disita diminta mengurus pengambilannya melalui petugas kelurahan setempat dan dijanjikan bebas pungutan liar atau pungli. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan ojek daring menggelar unjuk rasa di kantor aplikator di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung pada Selasa siang. Kedatangan mereka disambut kantor aplikator yang ditutup dan dijaga polisi di depan pintu. Dalam orasinya, para ojek daring membawa 4 tuntutan diantaranya mendesak pihak aplikator tidak melakukan putus mitra atau pemblokiran akun ojek secara sepihak serta menaikkan komisi jasa pengojek. Para ojek daring menyatakan bahwa pembagian komisi dari layanan ojek oleh aplikator tidak adil. Yang dimana terkait itu yaitu pemblokiran semena-mena, Bang, terhadap driver maksimal dari kantor, gitu, Bang. Ada lagi, Bang? Selain itu, Bang? Kalau itu komisi, Bang, komisi potongan itu kita minta 1 titik aja, Bang, komisinya. Ya mungkin di angka 15 atau 10 itu kita minta 1 titik. Dan mereka menjanjikan di tanggal 17 jawabannya. Manajemen aplikator menerima perwakilan pengunjuk rasa. Pada pertemuan itu, pihak manajemen aplikator meminta waktu sepekan untuk mempertimbangkan tuntutan para pengunjuk rasa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Antusiasme warga terlibat dalam pemilu 2024 tinggi. Ini terbukti dari banyaknya pendaftar petugas PPK yang dilaksanakan oleh KPU. Salah satunya di Lampung Selatan. Selasa pagi, hampir 2.500 pendaftar PPS mengikuti tes tertulis. Banyaknya peserta tes menyebabkan petugas KPU kewalahan. Tes akhirnya digelar secara bergantian jadi 2 sesi di Gedung Olahraga Waihandak, Kalianda. Dari hampir 2.500 pendaftar, KPU Lampung Selatan akan merekrut 534 PPS untuk pemilu 2024. Ada 2 sesi. Sesi pertama itu kemarin tadi di jumlah 1.226 dan sesi terakhir ini yang kedua 1.271. Total keseluruhan itu 2.497. Secara otomatis kan setiap season itu nanti dia gugur dalam 1 sesi. Sebabnya nilai tertulis dan wawancara nanti tidak terakumulasi dia. Nah, untuk tes tertulis ini diantaranya itu kebangsaan ya, pengetahuan kepemiluan, kebangsaan, pengetahuan umumnya ya. Nanti para peserta yang lolos tes tertulis kemudian akan mengikuti tes wawancara. Anggota PPS yang lulus tes dituntut menguasai berbagai hal tentang pemilu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Cepat, Mike.
Ular sepanjang 2 meter ini ditangkap warga saat kabur ke semak belukar di belakang salah satu rumah di Desa Penawarjo, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ular yang ditangkap warga ini jenis sanca kembang. 3 meter 25 ini. Nggak ada 3 meter ini. Warga kesulitan memasukkan ular ke dalam karung karena ular itu melawan. Menurut warga, ular ini sebelumnya terpergok memangsa ayam dalam kandang. Ular diduga kelaparan dan keluar dari perkebunan belakang permukiman untuk mencari makan. Ular ini gimana nih Pak? Tadinya awalnya gimana? Itu apa ayam pada teriak itu kan. Terus dicari sama teman-teman, ternyata dia naik di pohon dan memangsa beberapa ekor ayam. Itu sering Pak ya di kampus ini kejadian ular Satu sebenarnya? bulan yang lalu 14 ekor yang terbunuh ayam itu. Ular jenis apa itu Pak yang? Piton Pak. Ular yang ditangkap tidak dibunuh. Warga menyerahkan ular ini ke pamong desa supaya diserahkan ke petugas BKSDA untuk dilepas liarkan di habitatnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.